Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Donald Karim, NPM 1921911189. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum, yang mana materi ini tentang standar kompetensi lulusan. Seperti itu, langsung saja. Yang pertama ada standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan syarat harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran agama akhlak mulia. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika budi pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Lalu yang kedua ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD, MI, SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambahkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Lalu yang keempat ada kelompok mata pelajaran estetika. Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengapresiasikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan bermasyarakatan sehingga menciptakan kebersamaan harmonis. Yang terakhir ada kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, kesehatan. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran diri hidup sehat. Lalu yang kedua ada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4 standar proses yaitu standar yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, penilaian hasil belajar, serta pengawasan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dilakukan oleh supervisi atau kepala sekolah. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara instruktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Lalu yang terakhir ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan kurikulum pendidikan pada dasar menengah haruslah mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Pemendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Definisi terkait standar penilaian peserta didik. Yang pertama, ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan, antara lain standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah. Lalu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu ada pembelajaran hasil adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu yang selanjutnya ada ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dan proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Seperti itu. Lalu ada tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Lalu yang terakhir ada prinsip penilaian. Yang pertama ada sahih, berarti penilaian didasarkan pada data mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga ada adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang terpisahkan kegiatan pembelajaran. Lalu ada beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang terakhir ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.